Halo semuanya, kembali lagi ketemu di Monolog Gue, sebuah konten podcast yang diisi oleh saya sendiri, John Sis, yang namanya juga Monolog Gue. Hari ini kita pengen ngobrolin soal tema Hari Komsos Sedunia, yang dikutip dari Yohanes 1 ayat 46, yaitu datang dan lihatlah. Melalui tema ini sih sepertinya Paus ingin mengajak kita untuk menjumpai orang apa adanya. Tentu sungguh mulia sekali ya, mudah dikatakan, tapi seperti biasa, sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Sekarang begini ya, coba kita pikir bareng-bareng. Menjumpai orang apa adanya tuh memang terkesan ringan, mudah, menyenangkan. Tapi itu kalau apa adanya. Dan sebenarnya apa sih yang apa adanya hari ini? Yakin, memang masih ada yang apa adanya hari ini. Udah pada mulai mikir nih ya. Bener juga, kayaknya nggak ada deh yang apa adanya hari ini. Nah, karena memang sepertinya sih nggak ada yang apa adanya hari ini, teman-teman. Orang-orang seperti kita ya, saya dan teman-teman di media sosial pasti ingin terlihat menyenangkan, terlihat bahagia, seperti nggak ada beban hidup gitu. Tapi kan sesungguhnya setiap orang punya masalahnya sendiri. Yakin kamu sebahagia itu? Yakin kamu sesenang itu setiap harinya? Media sosial itu ibarat layar kaca, teman-teman, yang menampilkan apa yang diinginkan oleh penontonnya. Dan kita, saya dan teman-teman adalah sutradara dari setiap layar yang kita miliki. Ya, di era digital seperti ini ya, di mana informasi sudah tidak lagi masuk di depan pintu atau meja ruang tamu, tetapi layar smartphone yang kita genggam selalu. Setiap orang itu adalah medianya sendiri. Sekarang apalagi? Masih ada dong berita di media massa. Hah? Kok berita di media massa sih? Sabar dulu. Sebelum bingung, mari saya jelaskan. Era reformasi dan era digitalisasi hari ini itu membuat orang mudah sekali membuat sebuah media massa. Yang paling jelas terlihat itu misalnya menjamurnya situs berita online. Nah, yang sudah pasti saya yakin betul tidak seluruhnya terverifikasi Dewan Pers. Hari ini banyak sekali media yang melebih-lebihkan nilai dari sebuah peristiwa. Unsur dramatisasi. Nah, teman-teman yang suka drama, siapa ayo? Menjadi bagian lekat yang tak terpisahkan. Yang penting apa? Yang penting heboh, fantastis, bombastis, baptis, krisma, dosa, ya semuanya lah masuk pokoknya. Dan sekali lagi, mereka menyediakan apa yang disukai oleh penikmatnya. Yang adalah siapa ayo? Betul sekali, kita, saya, dan teman-teman. Sadar gak sih, pola seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun ke belakang. Dan sadar gak, kita adalah bagian dari yang membuat dan mendukung hal ini terjadi. Jadi, ya akan sulit menemukan berita yang tadi kalau kata Paus Fransiskus, apa adanya. Wah, sulit sekali teman-teman, sulit. Ada lagi gak? Tentu ada dong. Ini pasti yang paling deket deh sama teman-teman. Hoax. Nah, denger hoax aja udah males ya. Boro-boro apa adanya. Bener juga enggak. Mungkin kita bosen ya mendengar kampanye-kampanye untuk melawan berita hoax ya. Dan mungkin sebagian dari kita mikir, ya elah, orang bodoh mana sih yang termakan berita hoax? Tapi yakin nih teman-teman juga gak pernah termakan berita hoax sedetik pun. Apalagi ketika membaca headline dari sebuah berita, kadang jodoh sama isinya jauh beda. Mengacu pada ajakan Paus tadi untuk menjadi apa adanya, kalau saya sih ngaku nih, saya adalah orang yang kadang-kadang juga termakan berita hoax dan berpikir, ini berita benar apa enggak ya? Ternyata ya nggak bener dong, namanya juga hoax. Nah, teman-teman, dari 3 hal yang tadi sudah kita bahas ya. Pertama, kita yang suka berpura-pura di media sosial. Kedua, berita yang suka melebih-lebihkan di media massa. Dan terakhir, penyebaran hoax tadi. Coba jawab pertanyaan di awal podcast tadi. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang apa adanya hari ini? Emang masih ada
yang apa adanya hari ini? Sudah pada mulai sadar dong. Agak berat kalau kita bilang ada, pasti ada yang apa adanya. Ya pasti ada, tapi seberapa banyak? Tapi saya yakin tentu ajakan Paus Fransiskus untuk datang dan melihat, menjumpai orang apa adanya, tentu bukan tanpa alasan teman-teman. Memang pada kenyataannya memang itu yang harus kita lakukan, menjadi apa adanya, bertemu dengan orang apa adanya. Pertanyaannya adalah mau mulai atau enggak? Saya tahu kemudian teman-teman akan mulai berpikir atau mulai berbicara dalam hati, gimana caranya? Emang gampang apa? Ya tentu tidak dong, tentu tidak mudah. Sejak kapan mempraktikkan hal-hal baik itu mudah? Tentu tidak pernah dong, akan tetapi bisa dilakukan. Misalnya, bersikaplah sewajarnya di media sosial. Hidup kita kan memang tidak sempurna, dan nggak apa-apa kok untuk misalnya bilang, saya lagi nggak baik-baik aja nih. Gunakanlah media sosial seperti namanya, untuk bersosialisasi, bukan pura-pura bahagia. Lalu, kritislah dalam mengkonsumsi berita. Jika dirasa melebih-lebihkan, ya kita bisa mulai dengan sekadar melihat peristiwanya ketimbang dramanya. Atau mungkin berkomentar, memberi masukan kepada media tersebut. Perlu diketahui, masih ada juga media-media yang tetap idealis, menyajikan fakta yang apa adanya, tanpa drama, tanpa sensasi, tetapi sedikit. Tapi ada loh ya. Kemudian soal hoax. Ketika kita nih misalnya menerima hoax, kita kan bisa verifikasi dulu kebenaran dan informasi tersebut. Jangan langsung sebarin gitu loh. Jangan karena selalu mau jadi yang pertama, yang penting saya yang share duluan, lalu lupa mencari kebenaran. Hoax itu bisa dihentikan kalau kita tidak ikut menyebarkan. Dan terakhir, menurut saya yang paling penting sebelum kita menjumpai orang apa adanya adalah diri kita sendiri. Iya, kita. Jadilah orang yang apa adanya, orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Apa yang Paus bilang tadi, atau apa yang Paus ajak tadi, memang bukan hal yang mudah teman-teman. Tapi saya yakin dengan kemauan, kamu dan saya pasti bisa mewujudkannya. Demikian pembahasan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam literasi, salam sinergi. Saya Jonsis, pamit undur diri.